Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kasus main hakim sendiri di Batu Riti, Gubernur Koster minta masyarakat taati proses hukum. Program pengabdian masyarakat kini dapat anggaran dari Aksara Mahasiswa. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kasus tindakan main hakim sendiri terhadap seorang terduga pelaku pencurian di Desa Batu Riti, Kabupaten Tabanan yang berujung pada meninggalnya korban menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum. Menurut Gubernur Bali, Wayan Koster, setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Gubernur Koster mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan hukum. Ia menekankan bahwa penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah yang tepat guna menghindari jatuhnya korban serta menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Sebagai upaya pencegahan, Gubernur Koster menyatakan pihaknya akan mengingatkan seluruh kepala desa dan bendesa adat di Bali agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati hukum sekaligus menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari tingkat paling bawah melalui peran aktif pemerintah desa, desa adat, dan seluruh elemen masyarakat. Gubernur Koster juga menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Ketertiban akan terwujud apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk menahan diri, menghormati proses hukum, dan tidak membiarkan persoalan berkembang menjadi tindakan yang justru menimbulkan korban jiwa. Semua harus menjaga situasi di masing-masing desa. Kalau itu terlalu reaktif menurut saya. Walaupun melakukan tindakan pencurian ya, tapi tentu saja manusia itu harus dijaga juga. Kalau sampai melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini saya akan berbicara dengan kepala desa dan pemerintahnya untuk memberi pemahaman kepada warganya untuk tidak lagi melakukan tindakan serupa. Pemerintah Provinsi Bali berharap peristiwa di Desa Batu Riti menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa mengedepankan aksi main hakim sendiri. Yana, Bali TV. Menjaga keamanan dan ketertiban menjadi kunci utama mempertahankan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Oleh karena itu, sinergi seluruh unsur keamanan dan pemerintah harus terus diperkuat untuk memastikan Pulau Dewata tetap aman, tertib, dan kondusif di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat maupun media sosial. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam jumpa pers di ruang rapat Kertasaba, Jayasaba, Denpasar. Di hadapan awak media, usai rakor bersama Kapolda Bali, Pangdam 9 Udayana, Kabinda Bali, jajaran imigrasi, serta Danrem 163 Wirasatya, Gubernur Bali Wayan Koster secara umum menyatakan kondisi Bali masih aman, baik dan kondusif. Namun Gubernur Koster mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menyimpulkan kondisi Bali hanya berdasarkan pemberitaan maupun dinamika di media sosial. Menurutnya, informasi yang beredar terkadang hadir dari berbagai sudut pandang dan belum tentu menggambarkan fakta secara utuh. Ia menegaskan pemerintah bersama seluruh unsur terkait telah melakukan kajian dan evaluasi secara menyeluruh. Kedepan, intensitas kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga akan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap aman dan terkendali.
Langkah tersebut, kata Koster, tidak semata-mata ditujukan untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga menjadi bagian dari penegakan hukum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hasil pembahasan kami, laporan dari Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, Kabina, itu secara umum kondisi Bali ini baik, kondusif, aman. Hanya memang kita harus bisa membedakan ada dinamika di media sosial yang menjadi banyak perhatian viral sehingga seakan-akan ini sesuatu yang terganggu dan sesungguhnya tidak seperti itu kalian. Sementara itu terkait kasus tindakan main hakim sendiri terhadap seorang terduga pelaku pencurian di Desa Baturiti Tabanan yang kemudian meninggal dunia, Gubernur Wayan Koster meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan hukum, melainkan menyerahkan penanganannya kepada aparat yang berwenang. Semua harus menjaga situasi di masing-masing desa. Kalau terlalu reaktif menurut saya. Walaupun melakukan tindakan pencurian ya, tapi tentu saja manusia itu harus tidak karena sampai melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini saya akan berbicara dengan kepala desa dan pemerintahnya untuk memberi pemahaman kepada warganya untuk tidak lagi melakukan tindakan serupa. Menanggapi aktivitas komunitas pelari yang dilakukan oleh WNA dan sempat menjadi perhatian publik, Gubernur Koster mengatakan masyarakat tidak perlu terlalu merisaukannya. Saya dapat laporan itu ternyata tidak seperti yang diberitakan. Jadi tidak benar itu kasus. Koster menambahkan, menjaga Bali tetap aman dan kondusif membutuhkan kerja bersama. Di tengah derasnya arus informasi dan beragam dinamika sosial, masyarakat diharapkan tetap tenang, kritis dalam menerima informasi, serta tidak mudah terprovokasi. Bagi Bali yang menggantungkan sebagian besar denyut perekonomiannya pada pariwisata, keamanan bukan sekedar persoalan ketertiban, tetapi juga menyangkut rasa aman masyarakat dan kepercayaan wisatawan. Karena itu menjaga Bali tetap aman adalah tanggung jawab bersama pemerintah, aparat, desa adat, hingga seluruh masyarakat. Yana, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri acara pemelaspasan titik nol Desa Adat Batur pada hari Rabu 29 Juli 2026. Titik nol Desa Adat Batur merupakan lokasi Desa Batur asli atau Batur Let dan lokasi asli dari Pura Ulundanu Batur. Titik nol Desa Adat Batur berada di tengah-tengah hamparan luas lava hitam Gunung Batur atau yang lebih dikenal dengan Black Lava. Dahulu sebelum 1926, kawasan ini merupakan pemukiman penduduk Desa Adat Batur dan Pura Ulundanu Batur. Setelah pencarian selama 12 tahun dengan metode ilmiah maupun spiritual, akhirnya titik nol Desa Adat Batur ini berhasil ditemukan dan hari ini merupakan upacara pemelaspasan sekaligus menandai 100 tahun Rarut Batur. Selain dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Bangli dan Ren 163 Wirasatya, Ida Dalem Semarepuro, BKSDA, dan undangan lainnya. Upacara pemelaspasan dipimpin oleh pemangku setempat, dirangkaikan dengan sembahyang bersama, penandatanganan prasasti dan penanaman pohon beringin. Gubernur Bali Wayan Koster berterima kasih bisa hadir dalam acara bersejarah ini. Kawasan Batur termasuk gunung dan danau Batur merupakan pusat peradaban Bali dan tempat sakral yang harus dijaga kelestariannya. Batur dengan gunung Baturnya, danau Baturnya, dan kultur yang ada di Batur spiritualnya itu satu. Itu satu. Jadi karena itu Batur ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Jadi orang Bali, pemimpin Bali apalagi, wajib hukumnya tahu tentang peradabannya Bali dengan Batur di dalamnya. Harus paham. Supaya bisa kita membuat satu kebijakan yang ngayomi, melindungi
dengan merawatnya. Jadi karena itulah kita harus memahami secara dalam tentang kesucian dan sumber kesucian. Gunung Batur itu dalam Batur Kalawasan itu disebut sumber kesucian. Titik nol Desa Batur berhasil ditemukan dengan cara ilmiah melalui metode mapping planologi dan metode spiritual. Sejarah keberadaan Desa Batur dan Pura Ulun Danu Batur di titik nol ini masih terekam dengan baik dari beberapa foto-foto dari zaman Belanda. Bahkan ada koran Belanda yang memberitakan letusan besar pada tahun 1926 tersebut. Setelah meletus, masyarakat Desa Batur dievakuasi ke atas atau lokasi sekarang. Hal ini pula yang menjadi alasan keberadaan Pura Ulun Danu Batur sekarang yang berada jauh dari Danu Batur. Tapi pemargin titiang pengelisir titiang sekeng dumun ring Batur sor niki pindah titiang laris ke Batur mangkin seni ring dur. Punika pemarginnya nih waktu letusan yang sangat dahsyat, hancurlah dari serang sami awinan winten priyangan duwini seni ring dur tadi mangkin. Jadi kami sekarang nama ini sebagai kawasan Purwa Mandala Desa Batur atau Mandala terdahulu dari Desa Batur atau disebut sebagai Desa Baturlet gitu. Nah, ini akan menjawab bagaimana kemudian Pura Ulun Danu Batur jauh dari danau ya, karena memang kita direlokasi karena terkena bencana 100 tahun yang lalu. Selanjutnya, titik nol Desa Adat Batur ini akan dijadikan pusat edukasi untuk generasi selanjutnya bahwa disinilah asal muasal Desa Adat Batur dan Pura Ulun Danu Batur. Kawasan ini tidak akan dibangun apapun, dibiarkan alami seperti semula, hanya ada sebuah padmesana di atas lahar hitam. Iriase dan Kadek Putra, Bali TV. Program pengabdian masyarakat kini dapat anggaran dari Aksara Mahasiswa. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, belum lama ini Gubernur Bali Wayan Koster bersama ribuan mahasiswa dari 38 kampus di Bali meluncurkan program Desa Kerti di Art Center Denpasar. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan berbasis desa melalui pengabdian masyarakat dan kuliah kerja nyata KKN tematik. Program ini didukung PTS dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti 8 wilayah Bali Lombok dengan anggaran 10 juta rupiah lebih tiap kampus melalui program Aksara Mahasiswa. Sebanyak 12.000 mahasiswa dan 900 dosen dari berbagai disiplin ilmu akan diterjunkan langsung ke desa-desa di Bali.
Mereka akan mendampingi masyarakat dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Bali. Berbagai program prioritas akan dijalankan, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, perlindungan danau, penguatan pertanian organik, penggunaan produk lokal Bali, pengembangan UMKM dan ekonomi desa, hingga pelestarian budaya Bali. Program Desa Kerti juga akan berjalan beriringan dengan program pengabdian masyarakat dari Kemendikti-Saintek yang berintegrasi dengan kuliah kerja nyata KKN tematik. Salah satu PTS tertua di Bali, Universitas Dwi Jenner Denpasar, mendukung semua program strategis Gubernur Bali, di antaranya program pemilahan sampah dan mengatasi sampah dari sumbernya, menyukseskan program Satu Keluarga Satu Sarjana, kembali pada KB Bali, yakni 4 anak dan program lainnya. Akademisi sekaligus Rektor Universitas Dwi Jenner, Profesor Gede Sedane, yang diwawancari Selasa 27 Juli 2026 mengungkapkan, program gubernur ini sejak dulu sudah link and match dengan program KKN tematik yang dilakukan di perguruan tinggi. Hal yang diperlukan hanya penekanan pada program mengatasi masalah sampah secara bersama-sama, pemberdayaan SDM Bali lewat SKSS, dan menghindari kesenjangan jumlah penduduk Bali. Dia mengatakan UNDWI sudah konsisten menjalankan ketiga program itu sejak Gubernur Koster mengkampanyekan pemilihan sampah, KB Bali dan SKSS, sehingga nantinya memberi dampak positif bagi masyarakat di mana KKN diadakan. Mengenai soal daya serap SKSS, UNDWI tahun lalu mendapat 40 kuota kursi gratis dan tahun ini meningkat menjadi 50 kursi. Jumlah ini belum termasuk SKSS yang diprogramkan Pemkab Gianyar dan Pemkab Badung. Untuk program tematik memang kami juga sudah melakukan. Jadi sebelum ada satu pencanangan yang besar-besaran diselenggarakan oleh Bapak Gubernur, kami sudah mendukung program Bapak Gubernur sejak tahun lalu bahwa sudah menyelenggarakan kegiatan yang namanya pengabdian tematik. Kami selenggarakan di 2 desa, yaitu di Desa Sibangede dan Desa Sibangkaju. Sementara itu, Kepala LLDikti 8, Igusti Lanang Bagus Eratodi mengaku sangat mendukung program pengabdian masyarakat Bali Kerti Gubernur bersinergi dengan kalangan perguruan tinggi. Lewat program Bali Kerti ini, semua komponen pendidikan tinggi ikut menjadi perguruan tinggi berdampak. Bahkan 3 hari setelah itu, LLDikti melalui Kemendikti Sains dan Teknologi melaunching program Aksara Mahasiswa guna mendukung semua program gubernur di masyarakat. Programnya meliputi penanganan masalah sampah, peningkatan akses pendidikan tinggi, dan percepatan kemajuan pembangunan desa. Inilah yang dia sebut KKN berdampak bagi masyarakat. Bahkan kini program ini dianggarkan pemerintah pusat 100 juta rupiah lebih tiap kampus. Hanya 4 kota di Indonesia yang mendapat program ini, yakni Denpasar, Bandung, Jakarta, dan Bogor. Syaratnya, kampus harus mengajukan program KKN tematik sehingga ikut menjadi perguruan tinggi berdampak. KKN tematik sudah berjalan luar biasa. Ini adalah merupakan salah satu bentuk pentahelik pemerintah, terutama Dikti Saintek dengan pemerintah lokal, dan kemudian kami pun di saat yang hanya sisa 3 hari telah melaunching Aksara Mahasiswa. Itu program hibah mahasiswa berdampak untuk mensupport KKN tematik KKN tematik. Program pengabdian masyarakat Bali Kerti ini juga menggandeng unsur pers yang diwakili kelompok media Bali Post agar semua agenda pengabdian masyarakat bisa disebarluaskan dan berdampak bagi masyarakat lainnya. Swece dan Winato, Bali TV. Kawasan titik nol Singaraja kini resmi memiliki nama baru. Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan nama Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai identitas kawasan pusat pemerintahan yang tetap mengangkat maskot legendaris kota Singaraja. Dalam upacara melaspas yang berlangsung sejak tadi pagi, pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan nama Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama baru kawasan titik nol Singaraja. Nama tersebut diusulkan oleh Kadek Wika Wirawan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Hindu IHN Empu Kuturan Singaraja melalui sayembara yang diikuti masyarakat. Menurutnya, kata Praja bermakna pemerintahan, Mandala berarti kawasan, sedangkan Singa Ambara Raja dipertahankan sebagai ikon legendaris kota Singaraja. Berkaitan yang memberikan
titik nol Niki. Dari titik nol Niki, pusat pemerintahannya ada kantor bupati, kemudian itu wedangan dari Niki, Palumahan Tangi, dan Palumahan Daun. Palumahan Tangi Niki, Benteng, Rumah Jabatan. Bupati Sucitra mengatakan penetapan nama tersebut tidak hanya berdasarkan hasil sayembara, tetapi juga melalui pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta para tokoh masyarakat dan tokoh Puri. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan menunjukkan kepedulian terhadap sejarah dan identitas Buleleng. Selanjutnya, nama baru kawasan tersebut akan diresmikan sekaligus memasang penanda kawasan sesuai kaidah tata ruang. Sementara, hadiah bagi pemenang sayembara dijadwalkan akan diserahkan pada rangkaian kegiatan Buleleng Festival mendatang. Yasri Uli, Bali TV. Showroom Finfast e-Motorcycle Canggu resmi dibuka di kawasan Anyar-Anyar Canggu, Kabupaten Badung, hari Rabu 29 Juli 2026. Kehadiran dealer resmi pertama Finfast e-Motorcycle di Bali ini menjadi langkah strategis dalam memperluas penetrasi kendaraan listrik di Pulau Dewata yang dinilai memiliki potensi pasar besar, sekaligus mendukung upaya mewujudkan transportasi ramah lingkungan. Grand opening yang digelar oleh PT Sentrik Persada Nusantara tersebut turut menandai komitmen Finfast Indonesia dalam menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang semakin lengkap, mulai dari layanan penjualan, purna jual, hingga penyediaan stasiun penukaran baterai di Bali. Direktur Operasional PT Sentrik Persada Nusantara, Ninyoman Ayu Cintia Diatari mengatakan, pada tahap awal pihaknya menargetkan penjualan sebanyak 100 hingga 300 unit motor listrik Finfast hingga akhir tahun 2026. Fokus utama saat ini adalah memperkenalkan produk dan mengedukasi masyarakat terkait penggunaan dan perawatan kendaraan listrik. Menurutnya, PT Sentrik Persada Nusantara juga akan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya perawatan kendaraan listrik. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan motor listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kawasan Canggu dipilih karena memiliki potensi pasar yang unik, dengan kombinasi konsumen domestik maupun wisatawan mancanegara yang cukup besar. Jadi kita ini untuk brand Finfast sendiri yang motor ini dealer yang pertama. Tapi kita sebagai PT kita memegang beberapa brand, yaitu kita ada Maka dan tentunya showroom yang akumulatif untuk beberapa brand. Kita ada brand mobil juga, kita sudah ada 2 cabang dan ini Finfast yang di Canggu juga. Karena kan kita melihat masa depan juga, kita pengen beralih ke energi juga yang lebih bersih. Jadi terutama kan sekarang bahan bakar udah limited sekali, harganya sudah naik. Sedangkan di sini kan kita bisa lihat convenience juga, terutama dari segi ekosistemnya mereka sudah menyebarkan kurang lebih di Bali sudah tertanam 90 titik swab juga. Jadi untuk per swabnya juga 6.000 dia per baterai, yang dimana untuk beberapa tipe di sini bisa mencapai jarak tempuh itu untuk satu baterai di 80 dan 2 baterai itu 150 kilo. Sementara itu, CEO Sales and Dealer Network Expansion Finfast e-Motorcycle Indonesia, Henry Kanaga mengatakan, pembukaan dealer Finfast Canggu merupakan bagian dari ekspansi Finfast e-Motorcycle ke seluruh Indonesia. Dealer tersebut menjadi salah satu dari 20 dealer yang diresmikan secara bersamaan pada 18 Juli 2026 lalu. Henry Kanaga menyebut, PT Sentrik Persada Nusantara dipilih karena memiliki pengalaman dalam bisnis kendaraan roda 2, sehingga diyakini mampu berkembang bersama Finfast e-Motorcycle di Bali. Jadi kita memang tujuannya untuk bisa penetrasi ke seluruh Indonesia, dan di saat bersamaan di tanggal 18 Juli kemarin kita sebenarnya grand opening bersamaan dengan 20 dealer, salah satunya Sentrik ini untuk wilayah Bali. Dan sebelumnya memang Sentrik ini juga sudah punya pengalaman di roda 2 sebelumnya gitu ya. Jadi kita yakin kita bisa berkembang bersama dengan Sentrik. Pasar Bali ini justru sangat potensial karena yang pertama
Bali adalah salah satu daerah wisatawan gitu ya. Dan beberapa kali dengan event-event internasional itu sudah menggunakan kendaraan listrik. Jadi baik mobil listrik maupun motor listrik. Jadi rasanya kita sejalan dengan pemerintah untuk bisa mewujudkan Bali ini mungkin bebas polusi kali ya. Pada kesempatan tersebut, Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Iwayan Wijayo, yang mewakili Bupati Badung menyampaikan bahwa kehadiran showroom Finfast e-Motorcycle Canggu di Kabupaten Badung diharapkan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Kehadiran dealer resmi tersebut juga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik lebih ekonomis, efisien, dan berkontribusi dalam mengurangi polusi udara. Selain melayani penjualan motor listrik, showroom Finfast e-Motorcycle Canggu juga dilengkapi area servis dengan dukungan mekanik berpengalaman guna memberikan layanan purna jual yang optimal bagi konsumen. Ari Wiratmaja dan Gung Kompiang, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Aliansi Advokat Indonesia Bersatu dampingi keluarga korban pengeroyokan Batu Riti. Pemirsa, keluarga korban kasus kematian KD terduga pencuri ayam di Desa Juwo Legi Batu Riti Tabanan yang tengah ditangani Polres Tabanan resmi menunjuk Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Provinsi Bali sebagai kuasa hukum. Penunjukan ini dilakukan untuk mengawal proses hukum sekaligus memastikan keluarga memperoleh informasi yang akurat terkait perkembangan penyelidikan. Ditemui secara khusus, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Provinsi Bali menyatakan telah menerima surat kuasa dari keluarga korban yang diwakili oleh Made Parte, sepupu korban. Sebagai kuasa hukum, tim advokat akan berkoordinasi dengan Polsek Batu Riti dan Polres Tabanan guna memantau jalannya proses penyelidikan. Juru bicara kuasa hukum terduga, Gede Yudi Sutrisna dan Made Santi Hermaswari menegaskan keluarga korban menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum dan berharap seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita berada di pihak korban, kami menyerahkan penuh kepada pihak kepolisian untuk melakukan apa yang sepantasnya dilakukan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kami berusaha memantau sehingga proses berjalan ini dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Selain mengawal perkembangan perkara,
Tim kuasa hukum juga akan memastikan keluarga mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai setiap tahapan proses hukum. Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban dan tentu kami akan mengapresiasi segala langkah dari kepolisian. Semoga dengan langkah ini dapat menemui titik terang sehingga hak-hak hukum dari keluarga korban dapat terlindungi. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melapor ke Polres Tabanan sebagai bentuk pendampingan terhadap keluarga korban serta untuk memperkuat perlindungan hak-hak korban selama proses penyidikan berlangsung dan mengimbau seluruh pihak agar tidak memperkeruh situasi dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Yasri Uli, Bali TV. Pemirsa, peristiwa kebakaran melanda area proyek pembangunan gedung rumah sakit di kawasan Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan pada Rabu siang. Musibah ini sempat membuat warga sekitar dan para pekerja proyek panik lantaran kobaran api yang membesar diiringi kepulan asap hitam pekat yang membubung tinggi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, api pertama kali terlihat sekitar pukul 12.30 WITA dari salah satu sudut bangunan yang sedang dalam tahap konstruksi. Asap tebal dari material yang terbakar bahkan terlihat dari jarak beberapa kilometer di wilayah Denpasar. Para pekerja proyek yang tengah beraktivitas mendadak berhamburan menyelamatkan diri saat menyadari kemunculan api. Kobaran api diduga cepat membesar karena banyaknya bahan material bangunan yang mudah terbakar seperti kayu, pipa PVC, serta material pengemas di lokasi proyek. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Denpasar yang menerima laporan langsung menerjunkan puluhan personel beserta unit mobil pemadam dari berbagai pos ke lokasi kejadian. Petugas dibantu warga sekitar dan aparat kepolisian melokalisasi area agar kobaran api tidak merembet ke bangunan atau pemukiman di sekitarnya. Petugas damkar berupaya melakukan proses pendinginan atau cooling guna memastikan tidak ada sisa-sisa titik api yang berpotensi menyala kembali. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun total kerugian material akibat insiden ini. Pihak kepolisian daerah Bali bersama Polresta Denpasar telah memasang garis polisi di sekitar area kejadian dan bersiap melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti munculnya percikan api pertama. Lalu lintas di sekitar area proyek sempat mengalami kemacetan parah akibat banyaknya warga yang melihat serta lalu lalang mobil pemadam kebakaran yang berpacu menuju lokasi. Tim Liputan, Bali TV. Memperingati Hari Anak Nasional 2026, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSCM Cipto Mangunkusumo melalui RSCM Kiara menyelenggarakan program Sharing is Caring sebagai upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada kesembuhan medis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosional dan psikososial pasien anak selama menjalani perawatan. Kegiatan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang dirancang untuk membangun suasana perawatan yang lebih menyenangkan. Program ini mengangkat tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan sebagai bentuk RSCM dalam menciptakan pengalaman layanan yang ramah anak. Kegiatan yang berlangsung di RSCM Kiara tersebut menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang dirancang untuk membangun suasana perawatan yang lebih menyenangkan. Anak-anak yang datang untuk berobat disambut oleh karakter superhero melalui kegiatan Superhero Greeting. Kemudian memperoleh kesempatan berinteraksi langsung dalam Superhero Visit di ruang rawat jalan maupun inap. Pada kesempatan tersebut, pasien juga menerima bingkisan berupa perlengkapan sekolah, buku mewarnai, makanan ringan, dan minuman sebagai bentuk dukungan serta apresiasi selama menjalani proses pengobatan. Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bobby Prabowo mengatakan bahwa proses penyembuhan pasien anak tidak hanya bergantung pada pengobatan medis, tetapi juga membutuhkan dukungan psikologis melalui suasana yang menyenangkan. Dalam hal ini secara profesional tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang kurang beruntung, yang penyakit, tetapi di situ juga kami juga memikirkan dampak psikologisnya. Yang saya bilang tadi, yaitu jiwa yang senang adalah obat, sehingga kita
buat acara seperti ini dibantu dengan dari KAI dan dari IBI, ini akan membuat anak-anak semakin senang, dan semakin senang itu akan meningkatkan endorfin. Nah, endorfin itu akan meningkatkan imunitas, dan inilah yang kita inginkan, dan kita ingin acara ini terus continue. Dimana sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, anak-anak ini sebenarnya tidak ada pilihan. Dia dikasih juga terima kasih, nggak dikasih pun terima kasih. Jadi kita bagaimana RSCM memberikan dampak sebaik-baiknya untuk anak-anak ini yang kita kepingin maksimal. Bukan dari sisi pengobatan saja, tetapi dari sisi perhatian psikologis, sehingga hati yang senang itu adalah obat tadi yang kita jadikan dasar untuk membantu sesama dari anak-anak yang kurang beruntung. Dalam rangka Hari Anak tanggal 20 Juli kemarin, memang kami harapkan RSCM berada di garda terdepan untuk memberikan kualitas anak-anak bangsa. Mereka yang kurang beruntung dan sakit, kita berupaya untuk sembuh dan menjadi generasi penerus bangsa yang kuat. Bobi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk para relawan, mitra, pendamping pasien, serta keluarga yang terus memberikan semangat kepada anak-anak selama menjalani perawatan. Dari Jakarta, Juli Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Purbaya tegaskan posisi Danantara di KSSK hanya beri masukan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tanpa melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan keterlibatan Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK hanya sebatas sebagai pihak yang diundang untuk memberikan masukan. Danantara dipastikan tidak memiliki hak suara maupun kewenangan dalam pengambilan keputusan KSSK. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada Selasa 28 Juli yang membahas antisipasi dampak mundurnya Gubernur Bank Indonesia, posisi Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, serta komitmen menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid. Purbaya mengungkapkan seluruh anggota KSSK sepakat memperkuat koordinasi dan kerjasama guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam penyelarasan kebijakan di berbagai sektor ekonomi. Purbaya menegaskan koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar seluruh kebijakan ekonomi berjalan selaras dan saling mendukung. Dengan sinergi yang lebih kuat, pemerintah berharap berbagai kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan. Sementara terkait keikutsertaan BPI Danantara dalam rapat itu, Purbaya menegaskan keterlibatan Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK hanya sebatas sebagai pihak yang diundang untuk memberikan masukan. Danantara dipastikan tidak memiliki hak suara maupun kewenangan dalam pengambilan keputusan KSSK. Menurut Purbaya, kehadiran Danantara bertujuan memperkaya perspektif regulator dengan masukan langsung dari pelaku usaha yang mengelola bisnis berskala besar. Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan undang-undang memungkinkan KSSK mengundang lembaga atau pihak lain di luar 4 anggota tetap, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Namun, pihak yang diundang tidak ikut menentukan keputusan akhir. Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya, kalau penting banget Danantara nggak akan ikut nih dalam mengambil putusannya. Dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Pak, berarti hanya memberi masukan ya Danantara, bukan mengambil kebijakan? Bukan, sampai sekarang masih memberi masukan, dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Julius Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut monumen peristiwa Kuda Tuli yang diresmikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi pengingat bahwa keadilan bagi para korban tragedi 27 Juli 1996 hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, monumen tersebut lahir dari kontemplasi Megawati yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya seni oleh pematung Dolorosa Sinaga. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut monumen peristiwa Kuda Tuli yang diresmikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi pengingat bahwa keadilan bagi para korban tragedi 27 Juli 1996 itu hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Hasto mengatakan sosok perempuan dalam monumen menggambarkan Ibu Pertiwi yang merangkul para korban sambil menatap ke langit, memanjatkan doa dan memohon agar cahaya keadilan menerangi Indonesia. Telah diresmikan oleh Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, oleh sosok seniman penuh idealisme, Bapak Ibu Dolorosa Sinaga. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa
monumen ini menggambarkan apa yang Ibu rasakan, menggambarkan hasil kontemplasi Ibu Megawati yang dijabarkan dengan baik oleh seniman berkarakter Dolorosa Sinaga. Monumen ini menggambarkan ketika 30 tahun harapan terhadap keadilan itu ternyata tidak hadir, maka dalam ketertundukan para korban yang menantikan harapan adanya titik terang terhadap mereka-mereka yang telah dihilangkan oleh rejim, bahkan diantaranya ketika proses persidangan 27 Juli itu digelar, banyak yang kemudian diculik. Bahkan ketika peringatan 1 tahun Kuda Tuli, Wiji Tukul yang hadir dalam peringatan tersebut kemudian juga diculik dan sampai sekarang tidak ketahuan nasibnya. Maka di dalam ketertundukan para korban itulah Ibu Mega merangkul. Digambarkan Ibu Pertiwi dengan kasihnya kepada seluruh anak bangsa merangkul para korban dan kemudian menatap ke langit, menyampaikan doa dan sekaligus meneriakkan suatu permohonan agar cahaya keadilan itu menerangi bangsa Indonesia. Hasto menjelaskan monumen itu juga dilengkapi 4 obor elektrik yang akan menyala pada malam hari sebagai simbol api perjuangan. Obor yang pertama menggambarkan keyakinan dalam politik, obor yang kedua adalah keteguhan, obor yang ketiga keberanian, dan obor yang keempat kesabaran revolusioner yang berpusat pada museum Kuda Tuli itu yang menggambarkan kebenaran pasti akan menang. Selain menjadi pengingat asta perjuangan korban, Hasto menilai monumen itu juga membawa pesan agar praktik kekerasan atas nama negara tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan memupuk kebersamaan lewat parade ngelawar Kota Denpasar.
Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar menggelar aksi kebersamaan Parade Ngelawar yang melibatkan jajaran jero bendesa adat hingga para pemimpin perangkat daerah. Selain mempertahankan tradisi dan kearifan lokal Bali, tradisi ini juga digelar untuk menyambut upacara piodalan di Pura Prajanata, Kantor Wali Kota Denpasar. Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai area kantor Wali Kota Denpasar dalam ajang Parade Ngelawar Rabu 28 Juli sore. Kegiatan strategis ini diikuti oleh seluruh jero bendesa adat se-Kota Denpasar dan para pimpinan perangkat daerah. Parade Ngelawar ini bukan sekedar mengolah masakan tradisional, melainkan menjadi simbol pemeliharaan tradisi dan kearifan lokal budaya Bali. Lewat momen ini, nilai-nilai saling menghargai dan semangat kebersamaan dipupuk selaras dengan spirit Wasudewa Kutumbakam atau semangat menyatukan persaudaraan. Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulya menegaskan Parade Ngelawar ini bermakna mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya Bali, yakni memupuk kebersamaan, saling menghargai, dan saling menghormati. Dalam konteks Parade Ngelawar inilah terjadi kebersamaan, tertawa bersama, dan berbagi cerita. Selain menguatkan rasa kebersamaan, parade ini menjadi bagian dari persiapan menyambut piodalan atau hari jadi di Pura Prajanata, Kantor Wali Kota Denpasar yang jatuh pada hari Purnama Sasekaru. Parade Ngelawar ini diikuti oleh seluruh jero bendesa adat se-Kota Denpasar dan juga kawan-kawan pimpinan perangkat daerah. Tentu di dalam prosesi Parade Ngelawar ini bermakna yang pertama adalah mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya Bali, yakni memupuk kebersamaan, kemudian juga saling menghargai, saling menghormati, sehingga irage sareng sami presiden pekedek pekenyung. Nah, semua bisa mengedepankan asas visi misinya pemerintah kota, yakni Wasudewa Kutumbakam. Dalam konteks Parade Ngelawar inilah terjadi senyum bersama, tertawa bersama, berbagi cerita baik, sehingga dengan demikian potensi dari Parade Ngelawar ini sekali lagi adalah memupuk rasa kebersamaan. Melalui semangat gotong royong dan ngaturangaya ini, jajaran Pemkot Denpasar di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berharap seluruh rangkaian pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar dan aman, serta membawa kerayuan bagi seluruh warga Kota Denpasar. Kegiatan Parade Ngelawar ditutup dengan santap bersama. Dari Denpasar, Ari Wiratmaja melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengunjungi warga Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan. Kehadirannya langsung disambut hangat oleh para penghuni rusun. Di tengah antusiasme warga, sejumlah penghuni memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Salah satu warga mengadukan persoalan token listrik yang dinilai tidak sesuai dengan nominal pembelian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengunjungi warga Rusun Pasar Rumput yang berlokasi di Manggarai, Jakarta Selatan. Di tengah antusiasme warga, sejumlah penghuni memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Salah satu warga mengadukan persoalan token listrik yang dinilai tidak sesuai dengan nominal pembelian. Warga tersebut mengaku ketika membeli token listrik senilai Rp50.000, jumlah saldo listrik yang diterima tidak mencapai nilai yang dibayarkan. Menanggapi hal itu, Marwarar mengatakan akan menampung terlebih dahulu seluruh keluhan warga. Kita memang sebagai yang mengurusin perumahan dan permukiman, itu jangan aja membangun dan renovasi rumah. Jadi guys itu pun dapat keluhan kan soal keamanan ada motor-motor yang hilang. Kalau di sini keluhannya satu soal kesehatan, karena dia kedua juga tadi soal tokennya listrik itu yang saya lakukan. Tapi yang lain udah bagus,
Ya tentu nggak ada yang sempurna ya, kami harus jujur. Ya kita perbaiki lah ya, dengan diskusi dengan rakyat. Jadi kita tahu masalah di lapangan seperti apa. Kalau kita nggak dengar kan kita nggak tahu. Selain persoalan listrik, warga juga meminta adanya fasilitas olahraga yang lebih memadai. Seorang penghuni mengusulkan pembangunan lapangan bulu tangkis atau lapangan sepak bola mini karena kesulitan mendapatkan gedung olahraga yang tersedia untuk bermain. Menanggapi aspirasi tersebut, Marwaran menawarkan pilihan kepada warga apakah lebih membutuhkan gedung olahraga bulu tangkis atau lapangan futsal mini. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganopati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.